Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, pagi ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati para alim dan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejuang, ketua DKM, panitia penyelenggara, dan seluruhnya kita yang hadir, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, pagi ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wa salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata, alhamdulillah kaji kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, topik kita hari ini adalah ketauhidan dan keimanan di tengah realitas kehidupan. Alhamdulillah waktu terus bergulir tanpa terasa. Kita saat ini juga sudah menjelang Ramadan, sudah bersiap-siap, walaupun kita masih teringat peristiwa bersejarah yang sangat bermakna yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang hikmahnya sangat penting bagi kita, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibu dan Bapak, ada sebuah ayat Allah, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Saya ajak ibu dan bapak pagi ini mengkupas satu kata, hanya satu kata di dalam surat Al-Isra ayat 1. Insya Allah akan sangat bermakna kepada kita semuanya. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Shadaqallahul adzim. Insyaallah ayat ini ibu bapak sudah sangat kenal, sehingga karenanya saya tidak perlu mengajak membaca terjemahnya. Insya Allah ibu dan bapak semuanya sudah paham. Nah sekarang saya akan tunjukkan satu kata
di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini yang mari kita bahas bersama. Kalimatnya adalah Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Kita pendekkan lagi menjadi satu kata yang kita ambil, yaitu abdihi. Yang kita bahas adalah pada surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman dengan istilah abdihi. Insyaallah maknanya, terjemahnya adalah hambanya. Berarti hamba Allah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan oleh Allah dengan istilah abdihi? Itu siapa yang dimaksudkan itu? Ya, yang dimaksudkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi nabi yang lain? Tidak ada. Satu-satunya nabi yang diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faktor kedua, kalau kita selaku manusia sebagai hambanya, kita oleh Allah diberi waktu sehari semalam 24 jam. Kita kalkulasi, dari 24 jam itu yang kita pakai tidur berapa jam? 8. 24 dikurangi 8 sisa 16. Oke. Mohon maaf, yang kita isi untuk bekerja berapa jam? Sepakat? Berapa? 8? Anggap saja 8 jam. Sisa 8 jam. Mohon maaf, yang kita pakai untuk berbicara yang baik dan benar berapa jam? Kok ketawa, Bu? Jadi waktu yang efektif kan 8 jam. 8 jam itu yang kita pakai untuk berbicara yang baik dan benar kurang lebih berapa jam? Gak usah dijawab deh, saya lanjutin. Yang dipakai omong kosong berapa jam? Yang dipakai basa basi berapa jam? Mohon maaf, yang dipakai dengan dihiasi kalimat kebetulan berapa jam? Padahal tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Tapi kita ini seringkali mengatakan misalnya saja begini, kemarin kebetulan saya diajak teman saya, besok katanya, dia ucapkan kemarin, besok hadir di Masjid Nurul Jannah, ada pengajian, kebetulan yang ceramah itu Irena Handono, kebetulan 8 tahun yang lalu ketemu saya. Kebetulan saya mau keluar dari rumah, mobil tangga saya lewat, kok kebetulan dia juga mau ke sana. Jadi ya sudah, kebetulan kita bersama-sama. Loh, kok hidupnya serba kebetulan? Betul nggak? Kebetulan. Mohon maaf, sekali lagi, tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Mohon maaf, ciri orang beriman itu berbuat dengan sadar, dengan tahu, punya program untuk apa? Esok lebih baik daripada hari ini. Nih Mali, kalau kita selaku hambanya, hiasan hidup kita adalah kebetulan.
Maka mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang Khalik yang mengatur seluruh alam semesta, bagi Allah tidak ada penyelenggaraannya yang kebetulan. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup. Tidak ada satu kalimat pun di dalam kitab suci Al-Quran yang karena kebetulan. Kebetulan itu hanya milik hambanya yang terbatas, yang hanya tahu hari kemarin, yang sebagian tahu tentang yang sedang berlangsung dan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Pantas kalau hambanya itu kebetulan, mohon maaf. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Ibu dan bapak, kembali abdihi. Lalu apa maknanya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1 menyatakan tentang Rasulullah dengan predikat hambanya? Nggak ada yang kebetulan nih. Ibu dan bapak, dari sisi sejarah ternyata kita mengetahui manusia seringkali jatuh terperosok dalam satu dosa besar. Bahkan dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Dosa apa ini? Syirik. Dosa syirik itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan tercatat sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai hari ini. Syirik itu macam-macam. Maaf, ada yang menuhankan batu, dan ternyata penuhanan terhadap batu hari ini juga masih terjadi. Kalau dulu zamannya zaman batu, kalau sekarang lebih keren lagi katanya. Batu apa? Persis. Ada yang menyembah laut karena takutnya pada gelombang laut yang demikian dahsyat, maka menyangka di dalamnya laut ada penguasa. Maka supaya penguasanya gak marah, air lautnya tidak diobok-obok katanya, maka kemudian diberi makanan. Syirik. Ada lagi kemudian yang takut kalau gunung meletus. Maka supaya penguasa yang ada di gunung itu tidak marah, maka gunungnya diberi makanan apa saja. Sampai mohon maaf, zaman Nabi Musa alaihissalam, provokatornya adalah Samiri. Samiri diangkat oleh Bani Israel menggantikan posisi Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya kita menyembah siapa, Tuhan kita siapa, maka Samiri menyatakan ayo buat Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Samiri mengumpulkan perhiasan emas kaum perempuan, dilebur, dijadikan patung anak sapi. Jadi patung udah nggak bener. Kok anak sapi? Nggak bener juga. Dari double tidak bener. Zaman itu sudah ada. Ternyata sampai zaman sekarang juga masih ada orang menyembah sapi. Mohon maaf, menuhankan manusia dari zaman dahulu juga ada. Ibu dan bapak, kita lihat pada berbagai macam peradaban. Juga misalnya di antara ibu dan bapak masih ingat tentang cerita Mahabharata dan Baratayuda? Masih ingat? Ada yang namanya Batara Krishna. Apa predikatnya Batara Krishna? Batara Krishna
disebut dengan istilah Sais kereta perang Pandawa. Apa arti kata Sais? Sais itu supir. Jadi Krishna itu supirnya kereta perang Pandawa. Setiap kali peperangan Pandawa itu supirnya adalah Krishna, maka Pandawa tidak pernah kalah. Jadi artinya apa Sais ini? Supir itu yang menentukan arah, mau ke kanan, mau ke kiri, mau laju berapa, mau berputar atau lurus, itu supir. Berarti apa? Sais kereta perang, maksudnya tanda kutip, yaitu kias. Makna sebenarnya apa ini maksudkan? Krishna adalah seorang ahli strategi perang. Sementara tuntunan agama kita menyatakan, berikanlah sesuatu pada ahlinya. Kalau suatu pekerjaan ditangani bukan oleh ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, ini apa yang terjadi? Karena Krishna adalah ahli strategi perang, setiap kali peperangan Pandawa dipimpin oleh Krishna, diatur Krishna, maka Pandawa menang. Begitu menang dalam peperangan, berita kemenangan terdengar oleh rakyat, maka Krishna dipuji. Krishna kemudian dilulukan, datang dengan taburan bunga-bunga. Kemudian apalagi dikultuskan. Mereka menyatakan kalau perang nggak pakai Krishna bahaya, bisa kalah. Dengan Krishna pasti menang. Apa kemudian dia dilakukan? Dibuatkan gambarnya Krishna. Setelah dibuat gambarnya Krishna, mereka maju satu langkah lagi, yaitu apa? Mematungkan Krishna. Dan setelah itulah kemudian Krishna pun dinobatkan menjadi Batara Krishna. Apa artinya? Krishna seorang ahli strategi perang, dia pun dituhankan. Ibu, bapak, orang Kristen kalau di gereja ngapain mereka? Nyanyi. Ada yang kemudian karismatik yang setelah nyanyi nangis. Posisi tubuhnya bagaimana? Duduk. Ada yang berdiri. Ada enggak yang sujud merebahkan diri? Ada enggak? Enggak ada satu gereja pun di dunia mengajarkan merebahkan diri untuk sujud. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu ngajarin apa? Sholat. Tapi gereja justru ngajarin nyanyi, tepuk tangan, nangis. Nabi Isa ngajarin sholat, sementara yang sholat siapa? Kita. Maka kita bisa kemudian membuat suatu pembuktian, semua nabi termasuk Nabi Isa adalah Islam. Ini penting, ini buat anak cucu kita, generasi muda kita, dan untuk diri kita sendiri. Ibu dan bapak, yuk kita tengok. Kemudian setelah kita bersahadat, kita sholat, kemudian kita memasuki bulan suci Ramadan, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Bagaimana Ramadan? Ayat Allah yang insya Allah sudah kita kenal, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita sudah paham semua maknanya, yaitu apa? Ibadah puasa itu wajib bagi umat Islam,
Tapi dalam ayat ini dikatakan, hai orang-orang beriman, berpuasalah engkau. Jadi yang diperintah oleh Allah untuk puasa itu, mohon maaf, khusus orang beriman. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan, hai orang Islam puasalah engkau? Enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, berpuasalah engkau. Allah mengetahui bahwa ternyata hanya orang beriman yang mampu melakukan ibadah puasa. Di luar orang beriman, mereka hanya mendapat lapar dan dahaga. Ini ada binatang berapa ini? 3. Cakep enggak? Ada yang bilang geli, ada yang bilang jijik. Boleh enggak saya minta tolong kepada ibu-ibu, tolong Bu, banyak pohon, tolong ibu masing-masing ambilkan untuk saya 1 ulat. Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Jijik. Jijiknya gimana? Geli. Iya, ulat itu tampangnya kayak apa? Mana kepala, mana ekor? Nggak tahu. Mana kaki, mana tangan? Nggak tahu. Jalannya bagaimana? Melata. Kalau ada rumput, dia jalan, rumputnya diterjang. Ada batu, dia jalan, batunya diterjang. Kalau kemudian, mohon maaf, ada kotoran sapi, kotoran sapinya diterjang sampai seluruhnya belepotan. Itu nasibnya ulat. Ulat ini ngerti bahwa manusia nggak senang dengan dia, bahwa ibu-ibu geli gigu dengan dia. Ngerti dia ingin perubahan, menyadari bahwa dirinya hina, dia lakukan perubahan. Apa yang dia lakukan? Dia puasa. Caranya puasa gimana? Tidak makan, tidak minum, berhenti makan, berhenti minum, tidak berjalan-jalan, kuping tidak dipakai nguping, lidah tidak dipakai ngerumpi. Dia membungkus dirinya dari semua hal tadi, membuat kepompong. Setelah kemudian sampai pada batas waktunya, puasanya selesai, kepompong dipecah dari dalam, apa yang terjadi? Ternyata ulatnya sudah nggak ada, yang ada apa? Kupu-kupu. Nah sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, yuk nangkep kupu-kupu, mau nggak? Mau. Iya kan? Binatang yang bersih, nggak seperti tadi si ulat. Makannya dia apa? Sari bunga. Iya kan? Hinggapnya di mana? Bunga-bungaan. Nggak pernah mau jalan di darat, malah dia terbang. Ketika ulat sampai melata. Kalau sudah begini menawan. Rupanya mohon maaf, kalau kita ini, mohon maaf, nasi masuk, ayam masuk, ikan masuk, kadang-kadang mohon maaf ada yang dicampuri babi pun masuk. Ada mohon maaf sampai ayam tiren pun karena nggak tahu beli di pinggir jalan masuk juga. Mohon maaf, kalah kita sama kupu-kupu. Kupu-kupu itu terbang hinggap, tidak pernah dia merusak tempat yang dia pakai hinggap. Coba kalau manusia sudah hinggap di suatu tempat, kadang-kadang ngotori lingkungan, perbuatannya macam-macam.
Inilah suatu perbedaan yang sangat mencolok. Apa tujuan akhir puasa Ramadan? Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam Ramadan dan menggapai ini. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, meraih ketakwaan. Oke? Bagaimana meraih ketakwaan? Tingkatan puasa ada 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan super khusus. Mudah-mudahan kita di sini. Bagaimana puasanya orang awam? Orang awam berpuasa, puasanya ini cuman ini, menahan lapar dan dahaga. Lengkapnya ini. Jadi cuma sebatas itu. Nah, bagaimana kalau orang khusus? Ia mampu memuasakan dirinya, maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umatku yang puasa banyak, tapi yang berpuasa sedikit. Yang banyak itu yang menahan lapar dan dahaga, yang sedikit adalah yang berpuasa. Berpuasa itu apa? Menahan diri, al-imsak, menahan diri. Menahan apa? Mata, penglihatan, lisan, pendengaran, kaki, tangan, dan seluruh organ yang lain. Inilah ibadah berpuasa orang khusus. Mudah-mudahan kita masuk di sini semua, ya Bu ya, semua masuk di sini dan bahkan meningkat menjadi khawasil khawas, yaitu apa? Orang super khusus, yaitu apa? Selain mengendalikan dirinya, anggota tubuhnya, ia juga mampu melakukan puasa hati, puasa pikiran dari berbagai keinginan yang rendah atau tidak berharga. Ada orang, anak kecil, maaf misalnya, oleh ibunya diletakkan dalam box. Terus kemudian apakah dia bisa keluar dari box? Nggak bisa. Orang dewasa dimasukkan dalam kamar, dikunci, nggak bisa keluar dia dari kamar. Betul, fisiknya tidak bisa, tapi pikiran orang itu mengembara sampai ke ujung dunia pun tidak ada yang bisa melarang. Orang yang puasanya super khusus, dia bisa mengendalikan pikiran dan dia bisa mengendalikan hatinya. Oh, orang ini dekat sekali dengan Allah. Ibu dan bapak, awas pada, awas ini. Saat ini demikian banyak upaya liberalisasi. Setidak-tidaknya ini yang perlu kita amati. Ada 5 propaganda mereka tentang sholat. Apa dia bilang? Sholat itu hukumnya wajib, tapi banyak orang yang ingin dipuji maka dia sholat. Berarti sholatnya karena ingin dipuji, riya. Maka daripada sholatnya itu karena ingin dapat pujian, lebih baik jangan sholat dulu sampai kemudian ikhlas baru sholat. Ini ada propaganda supaya orang meninggalkan sholat. Berikut, awas, hati-hati juga. Jilbab. Kita tahu hukumnya jilbab itu wajib. Orang baik, orang belum baik, ya wajib hukumnya berjilbab. Tapi propagandanya sekarang mengatakan lebih baik jilbabin hatinya dulu. Mohon maaf, gimana sih caranya jilbabin hati? Emang hati bisa dijilbabin? Jelas perintah itu adalah menjulurkan kain menutup mulai kepala sampai dada.
dan kemudian sampai jubah kita sampai mata kaki. Bukan perintah jilbabin hati. Ini contoh. Berikut lagi, propaganda kepemimpinan. Daripada milih orang Islam yang korup, mendingan pilih pemimpin kafir, jujur dan adil. Ini propagandanya. Ini ibu bapak harus berhati-hati. Ini pola pikir yang melenceng. Kalau dalam ilmu filsafat tidak sah pemikirannya. Kenapa? Kalau kita mau membandingkan, maka yang diperbandingkan itu yang setara. Orang Islam yang baik dengan orang kafir yang baik, pilih yang mana? Itu baru setara. Kalau milih misalnya orang Islam yang jelek sama kafir yang jelek, pilih yang mana? Jadi mohon maaf, hati-hati terjebak dengan pemikiran yang menyesatkan. Oke, berikut lagi, propaganda politik. Islam itu suci, ulama itu mulia, maka jangan berpolitik, karena politik itu kotor. Akhirnya apa? Orang Islam rata-rata nggak ngerti politik, dibohongin habis orang Islam. Ini caranya. Maka disinilah kita wajib berhati-hati. Lanjut, propaganda syariah. Demikian pula generasi sekarang wajib mencontoh para sahabat dan menjalankan syariah. Berbagai macam peristiwa telah terjadi dalam kehidupan negeri kita ini. Telah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk yang paling baru berita-berita ini adalah berita kekerasan seksual terhadap bahkan anak di bawah umur. Coba, anak belum balik diperkosa, pemerkosanya berapa orang? 14 orang. Nanti kena hukum yang ada, yang dianut di negeri kita. Maka anak-anak itu bahkan ada yang infonya dibebaskan. Kenapa? Karena masih anak-anak, jadi dikembalikan pada pembinaan orang tua. Padahal almarhumah Yuyun itu beritanya ketika dia sudah sekarat pun tetap digilir, sampai meninggal pun tetap digilir. Trenggalek pemerkosanya bahkan setelah memperkosa malah kemudian masih juga berbuat aniaya yang sangat luar biasa. Ibu-ibu baca nih. Lalu di Kediri, terus yang di Kediri mau lari ke Eropa. Berapa dituntutannya? Memperkosa sampai 58 anak. Ternyata hanya mendapatkan tuntutan hukum 10 tahun penjara. Lah ini alasannya apa? Ini hukum yang berlaku, alasannya apa? Hak asasi manusia. Lah bagaimana yang sudah meninggal itu? Bagaimana yang sudah teraniaya itu? Lalu karena alasannya lagi belum dewasa, hukuman untuk orang dewasa bagi anak-anak hanya separuh. Coba, adil nggak itu? Kalau dalam Islam, mohon maaf, nggak begitu. Ukuran kedewasaan pun dalam Islam beda dengan ukuran kedewasaan di negeri kita.
hukum positif di negeri kita. Yang benar Maha Suci Allah dengan firman-Nya. Ibu dan Bapak, maka yang paling tepat adalah yang kita yang Islam adalah berhukum pada hukum Allah. Nih, Ibu dan Bapak, maka dalam surat At-Tahrim ayat 6, ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah amanah Allah kepada kita semua. Jauhkan diri kita dan anak turun kita dari api neraka, termasuk dari dosa syirik. Kezaliman akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ini sekarang yang sedang terjadi. Ibu, ayo kita sedikit berbicara tentang Aleppo. Lanjut dikit ya. Ayo kita sedikit berbicara tentang Aleppo. Kita lihat Aleppo sedang memanggil. Ada apa di Aleppo? Aleppo itu adalah nama kota tua. Ada jauh sebelum Islam masuk ke Syam, namanya adalah Halab. Kota ini ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada masa Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dalam perang Yarmuk. Aleppo adalah wilayah Suriah yang lebih dekat dengan perbatasan Turki. Banyak saat ini orang-orang Syria yang masuk ke Turki dan alhamdulillah ditolong oleh pemerintah Turki. Tiap hari mereka mendapatkan makanan yang layak, selimut dan lain sebagainya. Itu letaknya Turki, dan kemudian bawahnya Syria, Aleppo yang agak ke atas sedikit. Berikut peta perang di Suriah. Saat ini Suriah sedang perang. Amerika dan sekutunya, apa yang mereka lakukan? Siapa sekutu Amerika? Rusia, Eropa, Cina, PBB. Sekutu Amerika selain itu Syiah, rezim Bashar, Iran, Hizbullah, Lebanon, rezim Al-Maliki Irak. Kemudian dari Sunni, belum selesai, dari Sunni, Saudi, Turki, koalisi 64 negara yang digalang Saudi, juga ISIS dan faksi-faksi yang didanai Saudi, Turki, Iran dan lain-lain. Umat Islam, mayoritas rakyat di Suriah, di luar faksi-faksi di atas, itu juga bergabung. Lalu kalau Katolik punya kepemimpinan dunia, termasuk di negeri kita ada duta besar Vatikan. Jadi Katolik apabila terjadi perang di suatu negara, maka negara-negara lain yang Katolik akan membantu negara yang diperangi. Kenapa? Karena skopnya mempunyai mata rantai dunia. Tapi umat Islam tidak mempunyai. Tidak ada saat ini kepemimpinan dunia untuk umat Islam. Akibatnya apa? Umat Islam di Suriah saat ini sedang kelaparan, sedang dibantai, sedang sakit. Tapi siapa yang bisa menolong? Tidak seperti umat Katolik yang mempunyai kepemimpinan dunia.
Kenapa? Kalau kita menolong, saat ini pun sudah ada yang menyatakan mau nolong yang mana, ISIS atau bukan. Untuk membedakan yang ISIS atau bukan ISIS itu pun sulit. Ini dalihnya. Akibatnya apa? Kita akan diamkan saudara-saudara kita yang menderita itu. Apa begitu? Tentu kita tidak akan diamkan, karena sesama Islam adalah saudara. Tapi kita hari ini tidak mempunyai kepemimpinan dunia. Maka mudah sekali kita ini dipecah belah, mudah sekali kita difitnah, dan akibatnya seperti inilah penderitaan umat Islam. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, itu jumlah pengungsi Suriah 312.975 jiwa. Itu data 30 Oktober 2012. Sesudah itu sampai hari ini, mohon maaf, masih belum ada data yang akurat. Berikutnya, musuh-musuh Allah, kafir penjajah, mereka tahu dan percaya bahwa khalifah itu akan tegak. Artinya apa? Bahwa umat Islam ini pasti suatu saat akan merasakan perlu mempunyai kepemimpinan dunia seperti yang lalu. Maka Amerika ketakutan. Amerika memprediksi bahwa kepemimpinan dunia bagi umat Islam akan muncul tahun 2030. Israel meramalkan kepemimpinan dunia untuk umat Islam akan muncul tahun 2025. Lalu apa yang terjadi? Mereka lakukan fitnah yang paling besar terhadap umat Islam, antara lain dengan membuat ISIS. ISIS itu bikinan Amerika, Inggris, Yahudi. Lalu apa yang dia lakukan? Bawa bendera, seolah-olah mereka Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Siapa yang mereka bunuh? Yang mereka bunuh adalah sesama umat Islam. Tidak ada orang kafir dibunuh. Di Australia ketika saya di sana, ada ISIS, orang ISIS yang ditangkap oleh kepolisian Australia. Setelah dimasukkan penjara, diperiksa, apa yang terjadi? Dia memang punya kartu anggota ISIS, tapi agamanya Kristen. Ini terungkap. Hillary pun menyatakan dalam pidato kepresidenannya bahwa ISIS itu adalah bikinan Amerika, Inggris, dan juga Zionis. Itu diakui oleh Hillary Clinton, dan Obama pun pernah terpleset lidah kata mereka, intinya mengakui hal ini. Ini yang kita harus berhati-hati. Aleppo, apa yang terjadi saat ini? Kita lihat. Ya. Ini adalah peristiwa yang terkini. Hancur kota mereka, tidak ada pembangunan, air bersih pun susah untuk didapat, nyaris tidak ada air bersih, listrik pun padam, makanan sangat susah untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka sangat rawan dengan kelaparan. Rumah sakit pun porak-poranda dibom, dan mereka pun butuh sekali, sangat perlu pasokan obat-obatan. Anak-anak kecil pun menjadi korban pembunuhan, korban pengeboman.
1,000 dead, still you wait. Anak kecil kehilangan orang tua, Have left the ground red, sementara bom siang dan malam tidak pernah berhenti tiap hari. the world is busy living an ordinary Kasihan sekali anak-anak kecil maupun orang dewasa, bahkan teruruk oleh bangunan. Ibu-ibu yang menjerit, coba lihat orang sakit, petugas kesehatan hanya bisa menolong dengan apa yang ada. Ini adalah Aleppo. Banyak yang menyatakan inilah neraka di dunia. Mereka bingung mau berlindung kemana. Dan yang melakukan adalah orang-orang yang sebangsa, bahkan orang-orang yang juga menyatakan beragama Islam, tapi mereka terhasut, mereka saling dendam, mereka saling membunuh. Tidak ada pembangunan, yang ada adalah penghancuran. Secara fisik kita aman, tapi jangan lupa sekarang perang itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan istilah perang berdarah, karena korbannya adalah berdarah dan mati. Tapi ada lagi perang yang sekarang terjadi, perang yang baru, perang tanpa darah. Artinya apa? Yang diperangi tidak mati, tapi justru menjadi agen pembunuhnya. Dia menjadi agen pembunuhnya, seperti film zombie. Zombie kalau gigit manusia, zombinya mati enggak? Yang digigit tidak mati, tapi jadi zombie baru. Inilah yang dilakukan mereka terhadap negeri kita. Termasuk, mohon maaf, dengan demikian bebasnya minuman keras, demikian maraknya pornografi, porno aksi, sampai kemudian aborsi, sampai kemudian ada istilah kaum gay dan kaum lesbi. Yang gay dan lesbi LGBT justru didanai oleh badan PBB. Apa artinya? Negeri kita memang tidak ada perang fisik, tapi yang ada adalah perang peradaban. Inilah yang disebut dengan istilah husnul fikri. Maka selamatkan, selain kita berjuang, kita selamatkan Aleppo, ingat selamatkan juga anak cucu kita. Belum beriman seseorang kalau dia belum bermanfaat untuk sesamanya. Tugas kita cukup berat, tapi kita insya Allah adalah hamba Allah yang kuat. Maka oleh Allah kita dihidupkan pada zaman ini, bukan pada zaman yang lain, karena Allah menganggap kita mampu untuk menanggulangi kerusakan di zaman ini. Ayo kita laksanakan. Ibu dan bapak, maksud hati ingin panjang, tapi silakan lanjutkan dengan buku-buku yang tersedia di depan. Saya ingin mengajukan 3 buah pertanyaan.
Bagi ibu atau bapak yang bisa menjawab pertanyaan yang sangat mudah yang akan saya sampaikan, ibu-ibu panitia tolong jadi jurinya. Tolong perhatikan siapa yang angkat tangan pertama. Ada tiga cenderamata dari saya. Mudah-mudahan manfaat memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, tolong dibacakan ayat Allah dan sekaligus terjemahnya. Enggak apa-apa, enggak sulit, yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa atau satu. Allahu samad, Allah tempat memohon. Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Pertanyaan kedua, monggo Ibu. Ibu-ibu panitia tolong diperhatikan lagi. Tetap saya ingin mendapatkan dari ibu bacaan Al-Quran dan terjemahnya terhadap surat Allah yang sangat ibu kenal. Tolong dibacakan surat dan artinya. Surat Bapak-bapak monggo. Oh ya, bapak-bapak juga loh Pak, silakan. Surat Al-Kafirun. Silakan. Ibu berbaju coklat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku bukanlah penyembah apa yang engkau seperti apa yang engkau sembah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Iya, betul. Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering dengeran YouTube Ustazah. Tinggal satu pertanyaan lebih mudah. Tinggal satu pertanyaan Ibu. Dan lebih mudah. Coba tolong kami semua mendengar suara yang indah bacaan ayat Allah dengan maknanya sekali, yaitu surat An-Nas. Bu Adel, ini jamaah dari Surabaya ya Bu ya, jamaah positif dari Surabaya. Dari Pratama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dari Tuhan manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisik manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Gemeter Umi. Alhamdulillah. Betul ya? Betul ya ya? Ibu-ibu jangan pulang dulu ya, ini door prize masih banyak. Door prize sponsor dari Bayi Umi Irina Handono ya Bu ya, dari DK Hijab. Ibu-ibu, acara ini terselenggara dan disponsori oleh DK Hijab Bayi Irina Handono, Amali Collection by Umi Wiwi, dan Dennis Collection by Umi Cici. Yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, dengan penyerahan cenderamata tadi, mudah-mudahan 3 orang ibu tadi mewakili kita seluruhnya yang hadir. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat, mudah-mudahan hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini, dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang akan datang Allah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan seluruh Ramadan dan menjadi Ramadan yang paling baik dibanding dengan waktu-waktu yang lampau. Demikian dahulu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.